kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang luar biasa, juga kepada jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang di sini yang main musiknya luar biasa. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita, amin. Dan saya lihat Bu Gembala, baru pertama kali lihat Bu Gembala pimpin pujian. Waduh, goyangannya begini-gini saudara, ya kan. Kalau saya ikutin patah semua saya tadi, ya kan. Saya nggak ngikutin, udah biarin aja. Haleluya. Dan itu benar-benar, aduh, urapan Tuhan benar-benar dahsyat saudara. Dan saya ngucap syukur di hari dan di kesempatan ini, saya percaya Tuhan punya sesuatu untuk kita semua. Amin. Kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan baca langsung firman Tuhan. Yuk, yang punya Alkitab atau yang punya HP suci, kita buka bersama-sama saudara. Di Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Bilang kiri kanannya jangan tegang bro. Kayak tegang banget di sini. Santai aja ya. Tadi kita udah dipuaskan dengan pujian penyembahan, saatnya kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Judulnya Yohanes Pembaptis. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Amin. Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tarkonitis dan mata saya nggak kelihatan. Lisa apa? Oh bukan nama ibu gembala ya. Saya Lisanias ya. Nah Lisanias raja wilayah Abilene ya. Silakan nomor 2. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Next. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berkeluk-keluk akan diratakan. Ayat 6. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Wih, sadis ya. Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 12. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan janji. Haleluya, kita udah terlalu nyanyi
teriak-teriak suara habis Bu tadi. Jadi kita baca firman Tuhannya lebih semangat. Amin. Tadi sampai mana? 15 sekarang ya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan kata Yesusnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan setiap pengiriknya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami ini akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Terus? Kita baca ayat 19-20 bersama-sama ya. Ini ceritanya begini nih. Nanti kan ketika Yohanes menyampaikan kabar baik, ada orang yang menerima, ada yang gak menerima. Ini Injil untuk semua orang. Ayat 19 ayat 20 kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi setelah dia menegur Raja Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam Nah, pagi ini kita akan belajar begini saudara. Yohanes itu seorang pengkhotbah pada waktu itu. Dia memberitakan kabar baik. Saat ini saya kasih judul, berani menyampaikan kebenaran. Katakan bersama, berani menyampaikan kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran. Siapa yang harus menyampaikan kebenaran? Siapa yang harus menyampaikan kebenaran? Pendeta? Gembala? Pak Gembala, Ibu Gembala, pemain musik. Siapa yang harus menyampaikan kebenaran? Yang harus menyampaikan kebenaran adalah kita semua. Tunjuk kiri kanannya, lu sampaikan tuh kebenaran. Iya ya. Kalau istri salah, jangan ditunjuk-tunjuk, sampaikan kebenaran. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Iya benar ya? Benar gak? Itu firman untuk siapa? Kita semua lah matang dah. Wah, mesti baca Alkitab dia. Istri, tunduklah kepada suamimu. Untuk istri. Yang makai siapa firman itu? Salah sebenarnya, firman itu untuk istri. Yang makai juga istri. Kebanyakan salah. Suami jadi itu dipakai senjata. Dan suami-suami ya kan, kasihilah istrimu. Nah, ketika suami datang gak kasih kopi ya kan, bulanan gajian gak dikasih, ayo, hai gimana, saudara? Berani menyampaikan kebenaran, amin. Istri-istri, engkau mau kelihatan cantik gak? Nggak ada jawab, cuma ngangguk-ngangguk. Istri-istri, mau kelihatan cantik gak? Nah, suami mau istri cantik gak? Haleluya. Suami yang mau istri cantik angkat tangan. Haleluya. Berarti bapak ibu harus mengeluarkan duit lebih banyak. Amin. Langsung beda omongnya. Enggak ada. Mama udah cantik apa adanya lah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang gampang menyampaikan kebenaran tapi dia gak mau berkorban. Amin. Tapi di sini saya percaya nggak ada yang seperti itu. Siapa yang harus menyampaikan kebenaran? Kita semua hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya pemusik, bukan hanya mereka pengerja, tapi kita semua. Kebenaran apa yang harus disampaikan? Kebenaran apa yang harus disampaikan? Kalau dunia mengajarkan kebenaran banyak gak? Tentang motivasi, tentang kau harus menjadi sukses, setuju? Orang Kristen harus sukses gak? Harus kaya gak? Harus kan? Tapi kalau kayanya gak benar? Enggak. Nah, bedanya menyampaikan kebenaran itu bukan hanya kita jadi sukses ataupun kita jadi kaya.
Amin. Orang kaya itu seperti apa? Belakangan ini saya diperlihatkan dengan sekelompok yang orang-orang yang kita layani. Tuhan mengizinkan kita pelayanan dimasuk ke daerah-daerah kapuk. Daerah ini entah kita ke sana lagi, banjir nih pasti nih. Hujan sebentar banjir. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan perlihatkan gini. Hei, lihat tuh. Saudara pernah baca Alkitab kan? Setuju ya? Pernah baca Alkitab kan? Ada jemaat-jemaat Efesus yang hidupnya miskin. Tapi dibilang apa? Dia kaya akan kemurahan. Itulah orang yang kaya. Saya diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu. Saudara tahu apa? Ketika kita menyampaikan kebenaran di sana, ketika kita menyampaikan apa itu kebenaran dan apa itu dosa, puji Tuhan loh, orang-orang yang tadinya nggak mau dibaptis, terutama oma-oma kan udah mendekat ke Tuhan. Iya kan, bener dah. Tapi luar biasanya mereka belum kenal Tuhan, bener-bener nggak. Dan orang itu bilang, saya nggak mau ke gereja. Apaan tuh gereja? Kayak udah kepahitan sama orang Kristen. Karena banyak orang Kristen menyampaikan kebenaran, benar nggak? Banyak nggak orang Kristen menyampaikan pertobatan? Banyak nggak orang Kristen menyampaikan kebenaran? Padahal dirinya nggak benar dan nggak bertobat. Tapi kalau di sini saya lihat, wajah-wajah pertobatan yang luar biasa. Amin. Mukanya cerah, mukanya penuh kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita suami istri diperlihatkan. Percaya nggak? Kemarin kita baru kunjungan. Gini nih, saya kalau lagi lemah, gembala bisa lemah nggak? Bisa, bukannya nggak bisa lemah gembala juga. Apalagi kalau udah dapat jemaat-jemaat lagi mau konseling, curhat, pusing malah, udah bener-bener pusing loh. Bener-bener pusing ya kan. Istri saya rambutnya putih udah sama kayak saya tuh. Cuman disemir aja jadi rada hitam ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara? Tuhan perlihatkan begini. Lihat tuh. Mereka orang-orang yang di bawah garis kemampuan, rumahnya cuma segini. Asal kita ke sana saudara, asal kita ke sana. Mereka tuh bisa menyuguhkan segala macam. Tuhan kasih lihat begini, itulah jemaat-jemaat Efesus. Miskin harta, kaya akan kemurahan. Amin. Dan luar biasanya saya bandingkan. Ini cuma ngebandingin dikit doang. Cuma ngebandinginnya di sini doang. Di gereja saya nggak bilangin, ya kan. Saya bilang gini, saudara kalau di gereja nggak dapat persembahan berapa? Kadang-kadang 1,3 persembahan 1.300.000. Itu di gang kecil orang-orang yang istilah begitu, kita bisa dapat 300.000. Bandingin orang-orang yang enggak punya. Ketika kita menyampaikan kebenaran, Tuhan akan menjamah hati orang itu. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda dengan orang itu. Amin. Begitupun Yohanes, ketika Yohanes menyampaikan kebenaran. Yuk kita baca Lukas, nggak usah dibaca, udah dibaca ya. Lukas 3:3 berkata gini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah sungai Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Berapa banyak di antara kita sudah dibaptis tapi nggak bertobat? Berapa banyak di antara kita sudah mengaku mengenal Tuhan tapi hidup kita tidak di dalam pertobatan? Makanya tadi Yohanes bilang, engkau keturunan ular beludak. Ngeri sekali, kasar gak? Kasar omongannya. Saudara, Lukas 3:5 berkata gini, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan dirata, berliku-liku akan diluruskan, lekak-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Untuk siapa keselamatan itu? Untuk manusia kan? Setuju kan? Kalau binatang perlu selamat gak? Tapi ada orang yang lebih sayang binatang daripada di sini nggak ada kan? Kalau ada keterlaluan, bertobat ya kan? Ngasih makan anjing bisa mahal-mahal,
anjingnya sakit, bisa dioperasi, masukin rumah sakit. Ih, ketawa, emang ada, jangan-jangan ada yang kayak gitu. Di tempat jemaat saya ada begitu, saudara. Nah, tapi ini nggak dikirim kemana-mana kan. Di jemaat saya ada kayak gitu. Kalau buat anjing sama anjing, ilah, juta-jutaan dikeluarin. Kalau sama suaminya berantem mulu gara-gara Kalau yang kayak gitu bertobat nggak? Harus bertobat. Tapi di sini mah nggak ada, kan? Kayaknya nggak ada yang miara anjing satu, banyak kayaknya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk siapakah keselamatan itu? Untuk semua orang yang taat akan perintahnya. Jadi begini, engkau bertobat, pasti selamat nggak? Kalau hidupmu nggak dalam pertobatan. Makanya saya katakan gini, untuk siapakah keselamatan itu? Untuk kita semua. Tapi seperti yang lagu tadi kan, yang terakhir, kita harus punya hati yang bertobat. Kadang-kadang otak kita suka miring nggak, walaupun nggak kelihatan nih. Bener nggak? Wah, gue beli gitar tuh, gue bilangnya 2 juta aja lah. Padahal 15 juta ya. Gitarnya banyak loh, mah lihat nih gitarnya. Luar ya. Ada berapa gitarnya? Enggak. Berapa? 20. Istri bilang 24. Gimana nih? 23. Iya. 23, 24 sama istri. Istri 1, gitar banyak nggak apa-apa. Tapi jangan nambah, keterlaluan lu. Nggak apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tapi jangan terfokus ke situ ya. Mainnya udah bagus dengan hati. Kalau nyanyi juga luar biasa. Dan saya lihat, Tuhan akan memberkati lebih lagi. Amin. Nah, untuk apa? Untuk siapakah keselamatan itu? Keselamatan untuk semua yang taat akan perintahnya. Lukas 3 ayat 7 berkata gini. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular Itu yang saya katakan tadi. Keselamatan. Semua orang mau selamat gak? Cuman pertanyaannya gini nih. Kan kita suka diajarin kayak bayi doang. Orang selamat akan Setuju gak? Tunggu dulu, ada yang bilang takut salah. Enggak, sini salah bener, tetap bener lah pokoknya ya kan. Orang bertobat diselamatkan nggak? Kalau langsung mati. Bener. Nih lihat nih, penjahat di kayu salib, ya kan, di sebelah Yesus bilang, dia bertobat nggak yang satu? Selamatkan nggak? Yang satu bertobat nggak? Enggak kan, nggak selamatkan. Berarti kalau lu bertobat terus mati, selamat. Tapi ketika engkau bertobat tidak hidup dalam pertobatan, tanda tanya lah. Makanya dia bilang, hei engkau keturunan ular beludak. Belum tentu engkau yang bertobat diselamatkan. Kalau di tengah jalan kau murtad, pertobatan hilang gak? Hilang. Saudaraku, ngeri sedap kalau ikut Tuhan, ya kan? Dikatakan lagi begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Dengar, pertobatan itu bukan turunan. Ketika bapaknya pendeta, emaknya pendeta, engkau melayani Tuhan, engkau makmu Kristen, engkau jadi Kristen, emang udah diselamatkan? Belum tentu. Di firman Tuhan berkata gini, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya gini saudara, jadi keselamatan itu nggak nurun. Kalau engkau nyimpang, orang lain yang diselamatkan. Amin. Saudara, apa yang diperingatkan Rasul Yohanes? Hidup dalam pertobatan. Banyak orang bertobat tapi tidak hidup dalam pertobatan. Di gereja haleluya, di luar haleluya.
Di gereja angkat tangan, angkat Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, ye 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 ye. Tuhan Yesus baik. Di luar, di rumah nampar bini. Tapi sini nggak ada kan, nggak ada yang ngaku, nggak ada lah di sini mukanya ini semua apa, luar biasa ya. Istrinya Tuhan Yesus baik, ya kan, mah jangan boros-boros mah, Tuhan Yesus baik. Shopee. Tiap 5 menit datang tobat. Suaminya udah ngoceh, mah irit-irit mah. Ya kan pak murah pak, itu lebih murah dari yang lain, ya kan. Kalau semurah-murahnya nih, dengerin nih, semurah-murah 50.000, misalnya 50.000 harganya, di sono misalnya 200.000, 50.000 datangnya kalau 5 menit sekali berapa duit tuh? Saya punya jemaat gini saudara, ya. Saya lihat gila nih, setelah datang ke rumahnya, sebenar-benar ada paket datang, benar-benar gue nggak salah nih, saudara. Kadang-kadang dunia dibuat nikmat kan, dibuat nyaman kan, sehingga orang lari dari perdobatan. Ada nggak yang kayak begitu akhirnya ribut? Oh banyak, saudara. Itu yang bahaya. Makanya Yohanes berkata, apa yang diperingatkan Rasul Yohanes, hidup dalam banyak orang bertobat nggak hidup dalam pertobatan. Yang tadi dikatakan tuh, pertobatan bukanlah warisan turun-menurun. Amin. Dari agama atau orang tua yang sudah memeluk agama Kristen. Setuju nggak? Setuju ya? Nggak turun-temurun loh. Makanya kau kalau punya anak, jangan mewariskan harta. Wariskan harta harus, benar orang tuanya malas semua lagi, salahin di sini, ya kan? Selain mewariskan harta, wariskan iman. Ilmu anak-anak kita lebih pintar daripada kita sekarang. Terus terang, kita lebih goblok. Iya benar. Dia istilahnya bisa lihat semua lebih cepat, ya kan? Anak sekarang lebih canggih. Tapi kalau iman belum tentu. Makanya kita harus mewariskan iman kepada anak-anak kita. Saya mau bilang gini. Anak saya sekarang 3-3-nya di luar. Sebagai orang tua, ini ibu gembala, pak gembala, anaknya juga di luar semua. Was-was. Was-was nggak? Was-was di luar. Saudara, apa? Jangan dikira anak saya bawa keluar gitu, nggak was-was. Kita was-was, cuman bisa dilihat dari buahnya tadi. Lalu ada kapak tuh. Kalau kapak itu disiapin buat apa? Buat ditebang tuh kalau nggak benar, ya kan? Nah saudara, pas kita lihat di sana, anak saya yang pertama berangkat, yang kembar baru pergi bareng nih kemarin, kita anterin. Kita lihat di dalam pergaulannya, di dalam dia melakukan sesuatu, itu kelihatan Tuhan. Kita bilang gini nih, apa? Anak kita ini ya apa? Ketuhan gitu, istilahnya ada sesuatu yang kita tanamkan. Jadi mereka tetap pelayanan, mereka tetap ke gereja. Dan banyak orang-orang apa yang kita tabur itu kita tuai. Maksudnya kita tabur gini, saya selalu menabur di sini ini di Indonesia ini, kita kan suka ke orang-orang yang nggak mampu, suka kalau istri saya suka jemput-jemputin anak-anak gitu semua yang walaupun orang tuanya soalnya kerja kan susah gitu, jemputin untuk latihan musik segala macem. Apa yang kita tabur, anak kita ngelihat, kita nggak usah dibilangin, lu mesti gini ya, nggak usah. Anak saya bisa ini sendiri dan mereka meniru apa yang kita lakukan. Tujuannya ke Tuhan. Ketika tujuannya ke Tuhan, circle-nya mereka, ketika mereka pulangnya malam, ketika mereka mau ke gereja, kita biasain mereka naik bus. Biasa naik bus. Tapi karena ada itu
Jadi orang-orang sekitarnya tuh bilang, udah aku yang jemput, aku yang jemput. Kita nggak minta. Saudara, ada hal yang baik yang perlu kita tanamkan ke anak kita semua. Amin. Harta bisa habis nggak? Habis bisa. Iman bisa habis nggak? Enggak. Kalau kita menanamkannya ke dasar iman yang benar. Amin. Pertobatan harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan? Orang bertobat mudah nggak? Siapa yang mau bertobat? Siapa yang belum mengenal Tuhan Yesus? Buka hatimu. Ayo ikutin hamba Tuhan berdoa. Ikut nggak? Ikut. Ketika ikut, apa yang terjadi? Artinya begini, pertobatan itu mudah diucapkan tapi sulit untuk mudah pertama kali. Kalau langsung mati lu masuk surga dah kayak orang disalib. Cuman kan ketika kita bertobatan kita harus ikutin firman Tuhan. Bukan hanya jemaat. Bukan hanya jemaat, juga untuk semua yang melayani, juga untuk yang bawa firman semuanya. Jangan sampai kita kayak di Matius itu, aku menyembuhkan dalam nama Yesus, pasti orang pelayanan. Aku mengusir setan dalam nama Yesus, pasti orang sudah melayani. Aku bernubuat demi nama Yesus, pasti orang yang kenal Tuhan. Tapi dia bilang, enyah engkau, aku tidak kenal engkau. Itu maksudnya begini. Belum tentu orang yang bertobat itu hidup dalam belum tentu orang yang melayani itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apakah dia berkenan sama Tuhan? Karena judulnya hari ini berani menyampaikan kebenaran, saya sampaikan apa adanya. Amin. Ya. Kalau nggak diundang lagi, bodoh amat, ya kan gitu kan, judulnya gitu aja ya. Nah, ya. Pertobatan harus diperjuangkan. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi bisa nggak? Bisa. Amin. Bisa nggak? Wih, dia kalau pegangan erat gini, udah bertobat besok jangan beli Shopee mulu ya. Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ini mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunannya. Amin. Itu pertobatan. Hal tersebut dimotivasi oleh kasih Allah kepada manusia. Bukan kita kepada Allah loh. Karena Allah dulu. Jadi jangan, kadang-kadang orang yang bertobat suka sombong. Ya. Apalagi tobatnya udah lama nih. Nih dengar baik nih ya. Anak jemaat Tuhan dengar baik. Engkau yang bertobat udah lama, yang udah lama melayani Tuhan, kadang-kadang suka ada yang sombong. Ketika temennya susah, wah lu ada dosa lu. Itu tuh. Padahal Tuhan yang udah nyamperin dia. Wah lu jadi bangkrut gini, lu punya salah apa? Belum tentu. Kalau Tuhan izinkan untuk diuji kayak siapa? Ayub. Iya kan? Kadang orang suka jadi sombong. Mentang-mentang pertobatannya udah lama, kelihatannya rohaninya tinggi. Padahal ketika engkau sombong, kerohanianmu jatuh ke bawah. Lucifer jatuhnya karena apa? Sombong. Padahal dia orang dikasihi itu. Malaikat yang benar-benar dekat dengan Sang Pencipta. Saudara, bahasa Yunaninya untuk bertobat itu metanoia. Kata ini menggambarkan sebuah perubahan cara hidup sebagai dampak dari perubahan cara pola pikir, juga spiritual. Jadi kalau kita berbalik, bukan spiritualnya aja. Kalau spiritualnya aja begini jadinya nih. Kenapa saya ngomong spiritualnya dulu? Banyak orang yang spiritual yang mau 180 derajat. Tapi di luaran ketika ketemu orang-orang yang di luar circle-nya, omongannya berbeda. Amin. Yang Tuhan mau apa? Berubah semuanya. Spiritualmu berubah. Apalagi yang berubah? Cara pola pikirmu berubah. Cara hidupmu berubah. Cara engkau berjalan di setiap langkah engkau berubah. Itu yang namanya metanoia. Berubah. Siapa saja yang harus bertobat?
Saya juga harus bertobat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Kadang-kadang pendeta nih begini nih kadang-kadang nih. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi. Kadang-kadang kalau khotbah suka-suka dilebih-lebihkan juga ya. Kayaknya padahal belum, tapi saya belajar nggak pernah melakukan hal itu. Saya selalu mengkhotbahkan apa yang sudah saya lakukan, saya kasih tahu. Jadi saya ngeri juga soalnya di mimbar. Nah, siapa yang harus bertobat? Kita semua. Semua umat manusia dari berbagai golongan, dari strata bawah sampai strata atas. Orang yang atas bisa jatuh dalam dosa nggak? Orang yang strata bawah bisa jatuh dalam dosa nggak? Kebanyakan mereka yang strata bawah sama atas jatuh dosanya dalam hal apa? Hah? Duit. Hah? Tahu nggak? Makanya sekali-sekali lihat nih, orang yang bawah tuh dosanya sama yang atas tuh sebenarnya sama. Yang bawah sama yang atas tuh sama-sama sombong. Yang atas emang ketahuan sombong. Yang bawah pun kadang-kadang sombong. Kenapa? Menutupi kelemahannya. Ngomongnya gede. Coba lihat dah. Banyak yang kayak gitu. Makanya yang bawah tuh strata bawah. Jangan dikira. Ya, orang-orang yang strata bawah. Kenapa istrinya bisa banyak-banyak? Karena ngomongnya gede. Yang cewek kemakan rayuan. Apalagi yang atas. Kalau yang atas ngomongnya gak gede. Cuman simpenannya banyak. Di kota A ada, di kota B ada, ya kan? Aduh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama, untuk semua orang. Lukas 3 ayat 10 berkata begini, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendak ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertobatan itu bukan hanya dimasuk di otak. Pertobatan itu bukan hanya dibuka mulut kita bertobat. Pertobatan itu yang dilakukan oleh semua manusia harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada satu hari, ketika seseorang datang berkhotbah, dia berkhotbah seperti ini. Seperti ini. Dia bilang gitu kan tadi. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, bagikan yang satunya. Kalau kau punya makanan banyak, bagikan kepada yang lain. Orang datang telat dari belakang, datang telat. Ketika orang itu datang telat, dia dengar. Lihat nih. Orang telat itu salah gak? Ketika lagi ibadah dia datangnya telat, salah gak? Salah. Tapi dia duduk. Dia mendengarkan. Pas disampaikan firman Tuhan seperti itu. Judulnya juga pertobatan. Pulangnya dia salaman sama gembalanya yang baru menyampaikan firman Tuhan, dia langsung pulang. Ketika dia jalan, dilihat ada homeless. Dia punya duit, dia mampir ke fast food, beliin hamburger. Disamperin, dikasih satu. Pas di orang terakhir, dia bilang gitu, Bapak udah berapa lama gak makan? Waduh, saya padahal bentar lagi mau nabrakan diri saya ke mobil, kata dia. Karena gak ada orang yang mau menolong saya. Ketika dikasih hamburger, jadi Bapak mau apa, katanya? Ajak saya ke gereja. Saudara, apa yang terjadi? Pemuda itu mengajak seorang homeless ke gereja. Pertobatannya dilakukan dengan sama. Homeless itu datang ke gereja. Pas homeless datang ke gereja, gembalanya khotbah lagi. Pas gembalanya khotbah, itu homeless berdiri. Dia bilang gini, apa katanya, kotor dah perkataannya, bullshit, yang disampaikan itu semua nggak benar. Yang khotbah langsung diem.
Dia begini. Ya, bapak yang di belakang bisa maju ke depan. Ditaruh tuh semua bahan korea, dia duduk di bawah begini. Ketika duduk, silakan duduk. Diajak ngobrol. Kenapa? Udah berapa lama seperti ini? Iya Pak, saya sebenarnya hampir menabrakkan diri ke mobil, tapi untung ada si itu ada yang membawa saya. Dipanggil keduanya ke depan. Apa yang terjadi saudara? Ceritanya begini, pertobatan itu sebenarnya gampang. Bukan hanya didengar, tapi harus dilakukan. Ketika itu dilakukan, ada orang yang bertobat lagi. Orang yang jiwanya terancam terselamatkan. Saudara, Lukas 15 ayat 7 berkata begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini, saya percaya di circle kita di luar, kita pernah melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kita pernah tahu orang-orang itu berdosa. Kita tahu orang-orang itu udah jauh dari Tuhan. Kita tahu orang-orang itu nggak ke gereja lagi. Kita tahu orang-orang itu kepahitan. Di situ yang Tuhan mau. Pertobatan untuk semua orang. Kalau ada orang yang udah jauh dari gereja, meninggalkan Tuhan, jangan dicoret. Doain, samperin. Itu yang kita lakukan. Ada orang datang, tuh ini, terus kenapa gini-gini? Kita tanya, oh ya, udah nggak gereja lagi Pak. Katanya, oh ya udah. Akhirnya kan nggak datang juga. Namanya orang kepahitan datang cuma sekali biasanya. Datang cuma satu kali. Habis itu nggak nampak lagi. Cuman kan ada nomor HP-nya, samperin. Bener. Gara-gara gitu kita samperin, akhirnya dia bertobat. Habis bertobat mati. Enggak benar ya. Benar, itu benar. Ini kisah nyata, mati. Tapi kita selamatkan keluarganya. Anaknya jadi bertobat. Anak beberapa bertobat, sekarang melayani Tuhan. Dan istilahnya apa? Itu yang kita perlukan. Amin. Yang kedua, untuk siapa? Para pemungut cukai. Lukas 3 ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Maksudnya begini saudara. Ada orang banyak. Ada juga pemungut cukai. Pemungut cukai yang bertobat itu bukan seperti orang-orang biasanya. Orang yang bertobat biasa disentuh hatinya. Dia akan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan bagimu Tuhan? Pertobatan tuh harus seperti itu. Kenapa yang datang itu banyak orang-orang seperti pemungut cukai? Banyak orang-orang yang pegang kekuasaan akan mengambil keuntungan dari kekuasaannya. Amin. Pemungut cukai orang ditakutin gak? Ditakutin. Lu gak ngasih segini, gua penjarain lu. Ngasih udah nyogok dah. Di sini ada gak? Di Indonesia juga banyak. Lu gak dateng nih. Wah, nih pajaknya gak bener ya. Ya kan? Nah jadi anak Tuhan gimana? Kasih gak? Gak kasih, gua di penjara. Ngasih juga salah. Kalau soal gitu tanya sama Bapak Gembala apa yang harus dilakukan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu kehidupan namanya. Tapi ketika pemungut cukai itu bertobat, apa yang terjadi? Seperti Lukas 19 ayat 8. Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham.
apapun posisimu, apapun kedudukanmu, ketika engkau bertobat, harusnya engkau berbalik 180 derajat. Seperti Sakeus. Janganlah pertobatan kita hanya di mulut, tapi tidak pernah dilakukan. Yang ketiga, siapa? Para prajurit. Prajurit menandakan apa? Orang yang memegang ketentuan. Orang yang berani memegang, apa sih namanya? Kalau polisi itu pegang apa? Tongkat. Maestro, enggak, maksudnya gini, orang ngerti hukum, iya kan? Sang prajurit dan prajurit bertanya kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Maksudnya gini saudara, kadang-kadang tuh kalau kekuasaan emang bikin orang jatuh dalam dosa. Jawaban Yohanes yang spesifik menyentuh hati apa yang dilakukan mereka di dalam hidup mereka dan pekerjaan mereka setiap hari. Pertobatan sejati adalah pertobatan yang menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Keberanian Yohanes kepada mereka menyampaikan kabar pertobatan mendapat respon apa? Yang satu positif. Itu positif nggak responnya? Jadi begini nih, nanti kalau kita menyampaikan kabar kebenaran ke teman kita atau ke saudara kita, pasti ada respon negatif, ada respon Ini yang respon positif dulu nih, sekarang respon yang negatif nih. Yang positif kan mereka memberi mereka bertobat dan dibaptis, ya kan? Respon yang negatifnya apa? Respon yang reaktif. Lu ini apa namanya? Lu fanatik lu. Udah gua nggak gitu-gitu aja. Lu ngomong doang lu. Malah ada yang menjatuhkan kita, sama seperti raja. Lukas 3 ayat 18, dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang. Akan tetapi setelah ia menegur Raja Herodes karena peristiwa Herodias, istrinya saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi jangan heran kalau kita lagi menyampaikan kebenaran ke teman kita, saudara kita, dia responnya reaktif. Itu bagian dari pelayanan. Ketaatan Yohanes Pembaptis tidak dikalahkan oleh status Herodes. Dia tetap berani menegur karena raja itu salah, walaupun berakibat di penjara. Beranikah kita menegur teman kita yang salah? Beranikah kita menegur siapapun mereka yang salah, walaupun kita nanti akhirnya dijauhkan dari mereka? Berita tentang pertobatan dan dosa tidak akan pernah tenggelam oleh berita apapun. Yang tenggelam hanyalah keberanian kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya di sini saya percaya di sini nggak ada yang gitu. Amin. Jangan pernah takut kehilangan apapun. Kalau jemaat, teman, saudara, teman sepelayanan, pendeta, orang tua, anak kita salah, jangan takut kita untuk menegurnya dengan kasih. Ingat, dengan keberanian Yohanes menegur seorang raja, Yohanes tidak menegur tanpa alasan, tapi karena sebuah kebenaran. Amin. Saya undang pemusik yuk. Saya tutup dengan satu kesaksian begini. Seorang ibu mempunyai 3 orang anak. Seorang ibu punya 3 orang anak. Anak yang pertama sukses, menjadi manajer di satu perusahaan. Anak yang kedua sukses, menjadi CEO. Saudara, tapi anak yang ketiga hilang. Hilang entah ditelan bumi kemana. Ketika 2 orang anak sukses sama 1 anak yang hilang, ibunya terbeban yang mana? Pasti yang hilang. Seperti firman Tuhan katakan, kalau menemukan domba yang hilang 1, ya temukan yang 1, 99 biarin aja. Saudara, si ibu itu tetap berdoa supaya anaknya dipertemukan kembali. Dia tetap berdoa.
hari lewat hari, bulan lewat bulan, tahun lewat tahun. Sampai anak-anak kayak 1, 2 kesel. Mama ngapain sih? Doain dia, udah rusak anak itu, biarin hilang kemana. Hati seorang ibu tidak bisa digitukan. Dia tetap berdoa. Pas waktunya Tuhan, ibu itu dipertemukan dengan anak itu. Anak itu jadi penjahat. Anak itu melakukan kriminal, merampok, membunuh, sehingga anak itu jatuh hukuman. Apakah ibu itu mengutuk anak itu? No. Kebenaran yang ada, satu jiwa terhilang, itu yang harus ditemukan. Berapa banyak di antara kita melihat teman-teman kita, melihat saudara-saudara kita mulai terhilang, malah kita jauhin. Siapakah yang punya pribadi seperti itu? Kalau kita punya karakter seperti Kristus, sama yang seperti Kristus katakan, ada domba yang hilang satu, carilah yang hilang dan temukanlah. Amin.